Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu pada ibadah online hari ini. Perkenalkan, nama kakak Kak Sela dan di sebelah kiri kakak Kak Bella. Oke, hari ini kita diiringi musiknya dengan Bang Afi. Hai Bang Afi. Oke, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita mau angkat lagu pujian kita. Terima kasih 1000. Tahu semua ya adik-adik? Tahu Kak? Oke. Adik-adik kita berdiri ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai Tuhan pujian-pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa sukacita Tuhan memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih Yesus indah dalam hidup kita, sehingga lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit dan bunga di taman. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat pujian Kasih Yesus indah oh indah. Kita bernyanyi sambil bergerak ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kita mau lanjut lagu yang selanjutnya. Adik-adik jangan lasak dan tetap di tempat ya. Oke Bang Api. Bagaimana ku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian ALKITAB. ALKITAB, Alkitab, itulah buku saya yang menceritakan tentang juru selamat. ALKITAB, Alkitab. ALKITAB, Alkitab, itulah buku saya yang menceritakan tentang juru selamat. ALKITAB, kitab. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana sikap berdoa yang baik? Ingat ya, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa karena Tuhan masih menemani kami sampai hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang kakak kami sampaikan. Berkati juga kakak kami Tuhan supaya kakak kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Annyeonghaseyo 여러분. 저는 Vina입니다. Halo semuanya. Kembali lagi dengan kakak, Kak Vina. Hari ini akan membawakan firman untuk adik-adik semua. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 19 sampai 28. Kakak ulangin ya. Dari Matius 25 ayat 19 sampai 28. Sebelum kakak bacakan firman kita hari ini tentang apa, kita baca dulu ya Alkitab kita. Matius 25 ayat 19 sampai 28, beginilah firman Tuhan. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uangnya, supaya sekembaliku dan menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi, kakak mau cerita nih. Di suatu tempat yang jauh banget, yang udah lama banget ceritanya, ada seorang tuan yang punya 3 hamba. Ya, tuannya ini dia mau pergi berkelana, jauh banget. Jadi dia kasih 3 hambanya tadi dengan bekal masing-masing. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Nah, masih ingat nggak cerita Kak Caca kemarin yang tentang perumpamaan biji sesawi? Nah, kalau yang hari ini perumpamaan tentang talenta. Nah, yang hamba-hamba tadi itu diibaratkan kita ya. Nah, seperti Tuhan telah memberikan talenta kepada kita masing-masing. Tiap adik-adik, kakak percaya banget pasti punya kemampuannya masing-masing. Nah, kakak mau tanya, selama di rumah, talentanya dibiarin aja atau diasah? Ada gini nggak? Misalnya dia pinter nyanyi nih, tapi karena nggak pernah nyanyi lagi di rumah, jadinya nggak terasah deh suaranya tadi yang bagus. Cuman tidur aja atau cuman main aja. Sayang banget kan? Nah, kakak juga lagi di rumah aja kan sama kayak adik-adik, kakak juga bosen nih. Kakak punya saran. Misalnya untuk adik-adik yang pinter main musik, main musik aja di rumah. Nggak apa-apa, tapi jangan malam ya, nanti berisik. Main musik aja di rumah, nanti nyanyi sama orang tua, nyanyi lagu sekolah minggu, ya kan? Terus yang pinter melukis, kan nggak pernah melukis lagi ya kan, selama nggak gereja ya kan, nggak apa-apa, tetap melukis di rumah. Nah nanti kemampuannya terus terasah. Sekarang bingung nih Kak, untuk apa sih talenta tadi? Talenta kita itu untuk memuliakan Tuhan. Nah kan tadi talenta itu kan dikasih sama Tuhan. Jadi talenta yang udah dikasih ke Tuhan, kita kembangkan, kita berikan lagi kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita mengembangkan diri, itu kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Wah, timbul pertanyaan lagi nih. Kenapa harus ada Tuhan, Kak? Kenapa harus ada Tuhan? Karena biar kita nggak sombong. Nih, anggap nih ya, misalnya kakak pinter nyanyi, terus teman kakak kan nggak pinter nyanyi, terus kakak bilang gini, kan aku udah pinter nyanyi, udahlah, ya kan? Kan aku lebih jago nyanyinya, suara aku tuh kemana-mana lebih merdu daripada suara dia gitu kan. Jatuhnya sombong, udah merasa suaranya merdu, nggak mau lagi dikembangkannya. Ya udahlah, suaraku merdu ini kok. Nah, kan sayang banget kalau misalnya tadi melibatkan Tuhan di dalamnya. Oh iya,
Aku masih perlu berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi. Semakin kita sering berlatih, maka kita semakin terasah. Kita nggak cuma diem aja di situ, gitu. Terus ada yang bingung nih pasti nih. Kak, aku nggak pintar nyanyi. Aku nggak pintar melukis. Aku juga nggak pintar main musik. Terus gimana? Tenang, tenang aja. Nih sama kayak kakak tadi. Masih ingat nggak tadi kakak nyapanya gimana waktu pembukaan? Kakak ulangi sekali lagi ya. Annyeonghaseyo yorobun, 저는 빛나입니다. Ada yang tahu itu bahasa apa? Pokoknya itu bahasa yang katanya sih negara banyak orang-orang yang wah pinter, hebat ya. Ya, itu bahasa Korea. Wih, kakak dari lahir bisa bahasa Korea ya? Enggak dong, kakak nggak pinter gitu aja. Kakak bisa menemukan kemampuan kakak karena kakak mencoba. Jadi kakak kan bosen tuh di rumah. Sama lah kayak adik-adik, kakak juga bosen di rumah. Terus ngapain ya? Kakak denger-denger musik tuh ya kan? Kakak denger-denger musik, terus kakak ketemu satu lagu ya kan? Enak banget lagunya. Apa sih artinya? Kakak cari, artinya bagus loh. Kakak mikir, kalau misalnya kakak bisa bahasanya, lebih keren lagi dong. Jadinya kakak pelajarin deh bahasa itu. Lama-lama kakak bisa, gitu. Jadi adik-adik yang merasa belum tahu pinter di mana, jangan khawatir ya. Tetap melakukan aktivitas yang positif, yang dapat membangun. Nanti lama-lama pasti ada yang adik suka. Gitu. Terus, intinya dek, ingat ya, talenta yang kita punya, itu bukan untuk kita menyombongkan dengan teman-teman. Kan aku pinter nih misalnya kan. Aku pinter, nilaiku 99 ya. Aduh. Ada yang dia pinter main musik. Waduh, semua acara dia yang layani. Ada yang pinter nyanyi. Ya, gereja mana nggak kata kenal dia. Tapi karena dia sombong, jadinya nggak berkembang. Lah, malah Tuhan nggak seneng. Itu kan sayang banget. Itu ya. Jadi adik-adik yang di rumah terus mengembangkan dirinya. Semua kita nanti menjadi hamba-hamba yang nomor 1 yang memiliki 5 talenta, yang mengembalikan 5 talenta pula, dan juga disenangi Tuhan. Dan seperti hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta dan mengembalikan 2 talenta pula. Nah, 2 hamba tadi disenangi oleh tuannya. Tapi hamba yang terakhir malah dimarahin. Kok nggak dikembangin? Tuh, jangan ya. Kita jangan mau jadi hamba yang ketiga ya. Kita maunya jadi hamba yang pertama dan kedua yang mengembangkan talenta yang kita punya dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sekian dari firman dari kakak. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mengerti bahwa kami diberikan kemampuan oleh-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami mau dan semangat dalam mengembangkan diri kami dalam masa-masa seperti ini Bapa, sehingga waktu-waktu yang saat-saat seperti ini tidak hanya terbuang begitu saja, tetapi dapat kami manfaatkan dan pula dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik mengasihi Tuhan Yesus tidak? Buktinya apa? Yaitu salah satunya seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vina tadi, yaitu kita harus mengembangkan bakat dan talenta kita untuk terus belajar dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian kita, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita angkat lagunya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekarang kita mau doa syafaat. Kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sekeluarga. Bapa, hari ini kami mau berdoa untuk kami, Mama, Papa, teman-teman, semuanya. Tuhanlah yang melindungi kami semua dari segala mara bahaya dan virus-virus yang tengah mewabah dalam negara kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, Tuhan, supaya orang-orang yang mengambil keputusan bisa mengambil kebijakan yang baik dan dapat melindungi semua warga negara. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa, Tuhan yang menjagai kedua orang tua kami ini, Tuhan, kiranya Engkau memberikan rezeki dan kesehatan kepada mereka berdua, Bapa, sehingga orang tua kami boleh dalam lindungan-Mu selalu. Ya Tuhan, ajar kami juga, Bapa, anak-anak sekolah minggu selama di rumah tetap menjalankan firman-Mu dan tetap melakukan firman-Mu, karena apa yang kami lakukan, Bapa, boleh menjadi hal yang dapat menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami letakkan segala permohonan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kita udah ada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian yang berjudul Yesus di Dalam Rumahku. Oke Bang Afi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, kita udah selesai ibadah kita minggu ini, dan jangan lupa tetap semangat di rumah. Dan sampai jumpa di Ibadah minggu depan. Dadah. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.